Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman, khususnya kepada Ibu Ratna Ramadhani selaku fasilitator mata kuliah Etika Kesehatan dan Hukum 13. Perkenalkan, saya Sandrine Alifia Syahri dengan NPM 2506549032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video monolog refleksi diri mengenai dilema etik dalam pelayanan kesehatan yang pernah saya alami secara langsung. Suatu ketika, saya mengantar ibu saya ke klinik karena ibu saya mengalami kondisi yang cukup berat. Setelah diperiksa, dokter merujuk ibu saya ke rumah sakit terdekat karena kondisinya dinilai parah dan membutuhkan perawatan segera. Saat itu, saya bertemu dengan seorang perawat administrasi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kamar kosong dan saya diminta untuk mencari rumah sakit lain yang terdekat. Padahal kondisi ibu saya itu sangat kesakitan dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan lagi. Saya merasa bingung, takut, dan panik karena keselamatan ibu saya adalah prioritas saya pada saat waktu itu. Saya pun menghubungi ayah saya untuk meminta saran. Ayah saya menyarankan bahwa agar mengatakan kepada perawat administrasi tersebut, saya tidak menggunakan BPJS, saya akan membayar secara tunai. Setelah saya menyampaikan itu, sikap perawat itu tiba-tiba berubah menjadi ramah dan tiba-tiba tersedia adanya kamar dan ibu saya langsung mendapat perawatan lebih lanjut. Dari pengalaman itu, saya menyadari adanya ketidakadilan dalam pelayanan di mana pasien diperlakukan berbeda hanya berdasarkan status pembayaran. Padahal, menurut prinsip etika kesehatan, khususnya prinsip etika keadilan justice, bahwa seluruh pasien itu berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa diskriminasi status ekonomi maupun jenis pembayarannya. Dan adanya prinsip beneficence, yaitu bahwa tenaga kesehatan juga wajib mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien, terutama ibu saya waktu itu dalam kondisi darurat. Selain itu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29, bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa meminta pembayaran terlebih dahulu. Artinya, tindakan diskriminatif berdasarkan BPJS atau tunai yang tadi itu tidak sesuai dengan etika profesi maupun hukum yang berlaku. Dari sini saya belajar bahwa sikap tenaga kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Sebagai calon tenaga kesehatan, pengalaman ini membuka mata saya bahwa etika itu bukan cuma hanya teori, tetapi praktik nyata dalam mengambil suatu keputusan. Saya harus menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa memandang latar belakang ekonomi pasien. Jika suatu saat saya berada pada posisi tenaga kesehatan tersebut, saya akan mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu, terutama pasien dalam keadaan darurat, tanpa memandang dengan apa metode pembayaran yang dilakukan oleh pasien tersebut. Selanjutnya juga saya akan memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan profesional yang sesuai dengan prinsip KDB. Yang ketiga, saya juga akan mengingatkan rekan sejawat saya jika terdapat tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan etika profesi seperti cerita yang saya sudah alami tersebut. Dengan begitu, saya berharap dapat menjadi tenaga kesehatan yang berpegang pada keadilan, integritas, dan kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.